Halo anak hebatku, kita akan melanjutkan belajar tentang pemfaktoran ya. Dan pemfaktoran ini merupakan pemfaktoran tipe yang ketiga. Bentuknya masih sama dengan tipe pemfaktoran yang kedua, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Hanya di tipe yang kedua kemarin a-nya sama dengan 1, sedangkan untuk tipe yang ketiga ini a-nya tidak sama dengan 1. Sebagai contoh yang pertama, 2x kuadrat plus 7x plus 3, maka a-nya di sini sama dengan 2, a-nya sama dengan 2, kemudian b-nya sama dengan 7, dan c-nya sama dengan 3. Nah, kemudian akan kita cari hasil dari perkalian a dan c. Karena a-nya 2 dan c-nya 3, maka 2 kali 3 atau a kali c akan sama dengan 6. Kemudian 6 ini kita cari faktor-faktornya. Nah, faktor dari 6 adalah bisa jadi dari 1 kali 6 atau dari 2 kali 3. Nah, dari pasangan faktor ini akan kita ambil yang jika dijumlahkan sama dengan 7, dan nanti yang 7x ini akan kita jabarkan menjadi penjumlahan 1 dan 6, sehingga akan menjadi seperti ini. 2x kuadrat plus 7x nya diganti dengan x plus 6x ditambah lagi dengan 3. Kemudian dari 4 suku ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok suku, yaitu yang pertama kelompok 2x kuadrat plus x, dan kelompok yang kedua 6x plus 3. Nah, kemudian tiap-tiap kelompok kita faktorkan. Untuk yang kelompok yang pertama adalah 2x kuadrat plus x, kita faktorkan, faktor yang sama adalah x, maka akan menjadi x kali 2x plus 1. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu 6x plus 3 akan menjadi 3 kali 2x plus 1, akan menjadi seperti ini, x kali 2x plus 1 dan ditambah dengan 3 kali 2x plus 1. Kemudian dengan menggunakan hukum distributif, maka faktor-faktor yang ada di luar kurung yaitu x dan 3 kita satukan sehingga menjadi x plus 3. Sedangkan yang di dalam kurung karena sama kita tulis 1 kali yaitu 2x plus 1. Sehingga faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 akan sama dengan x plus 3 kali 2x plus 1. Oke anakku, kita sekarang latihan soal yang kedua ya. Soal yang kedua adalah 2x kuadrat plus 9x min 5. Di sini a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 9, dan c-nya sama dengan negatif 5. Kemudian kita cari hasil kali dari a dan c. Karena a-nya 2 dan c-nya negatif 5, maka hasil kalinya adalah negatif 10. Kemudian kita cari faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 1 dan 10, kemudian 2 dan 5. Nah, tetapi karena 10 di sini adalah negatif, maka kita lihat b-nya positif. Nah, dari dua perkalian bilangan ini nanti salah satu pasti tandanya negatif. Kita lihat mana yang negatif, mana yang positif. Kita lihat dari b-nya. Karena b-nya positif, karena b-nya adalah positif, maka nanti yang bertanda positif adalah bilangan yang besar, sehingga 1 dan 10 itu besar 10, maka yang negatif pasti yang kecil, yaitu yang negatif 1. Kalau begitu untuk yang pasangan yang kedua, yang negatif pasti yang 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek manakah dari pasangan faktor ini yang jika ditambah atau dijumlah akan sama dengan 9. Negatif 1 ditambah 10, 9. Kalau begitu inilah yang kita pilih. Nah, sehingga 2x kuadrat
plus 9x negatif 5 akan menjadi 2x kuadrat min x ditambah 10x dikurangi 5. Min x ditambah 10x ini jabaran dari 9x. Kemudian berikutnya, dari 4 suku tersebut kita jadikan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang kedua. Nah, kemudian tiap-tiap kelompok kita faktorkan. Seperti ini. Untuk kelompok yang pertama, 2x kuadrat dikurangi x, maka pemfaktorannya adalah x kali 2x min 1. Kemudian untuk yang 10x min 5 menjadi 5 kali 2x min 1. Kita lihat, di dalam kurung ini sudah sama, 2x min 1. Nah, sedangkan yang di luar, x plus 5 kita jadikan 1 sehingga menjadi seperti ini. X plus 5, sedangkan yang 2x min 1 yang sama ini kita tulis 1 kali. Nah, sehingga faktor dari 2x kuadrat plus 9x min 5 adalah x plus 5 kali 2x min 1. Baik anakku, lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah 6x kuadrat min 11x min 10. A-nya di sini sama dengan 6, B-nya negatif 11, dan C-nya negatif 10. Kemudian kita cari hasil kali dari A dan C-nya. Hasil kalinya adalah negatif 60, dari 6 kali negatif 10. Kemudian kita cari faktor dari 60. Karena 60 negatif, maka dua faktor pasti, yang satu positif, yang satu negatif. Karena B-nya negatif, maka nanti yang besar pasti bertanda negatif. Nah, dua faktor dari negatif 60 tersebut adalah 4 dan negatif 15. Oke, untuk selanjutnya, negatif 11 kita ganti bentuknya menjadi 4e dikurangi 15e. Kemudian dari 4 suku-suku ini kemudian kita kelompokkan menjadi 2 suku. Mereka adalah 6x kuadrat plus 4x dan 15x plus 10. Kemudian tiap-tiap kelompok kita faktorkan. Untuk 6x kuadrat plus 4x akan menjadi 2x kali 3x plus 2. Kemudian untuk yang 15x plus 10 akan menjadi 5 kali 3x plus 2. Kalian lihat di sini yang dalam kurung sudah sama. Nah, kemudian yang di luar kurung kita satukan, maka akan menjadi 2x min 5, 2x min 5 di sini. Oke, kalikan dengan 3x plus 2 yang tadi berada di dalam kurung dan sudah sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke anakku, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Soal yang terakhir untuk tipe yang ketiga. Soal yang keempat adalah 3x kuadrat min 13x plus 4. Kita cari hasil kali dari A dan C terlebih dahulu. Nah, hasil kalinya adalah 12 karena dari 3 kali 4. Kemudian kita cari faktor dari 12. Karena 12 ini positif, maka nanti ada dua kemungkinan. Dua faktornya tersebut dua-duanya positif ataukah dua-duanya negatif. Tetapi karena B-nya di sini adalah negatif 13, maka kedua faktor dari 12 pasti keduanya adalah negatif. Berarti faktor yang memenuhi untuk 12 adalah min 1 dan min 12. Negatif 1 dan negatif 12. Kalau kita kalikan, negatif 1 kali negatif 12 sama dengan 12, dan kalau kita jumlahkan sama dengan 13. Kemudian negatif 13x kita ubah menjadi dua suku sehingga menjadi 3x kuadrat min x min 12x plus 4. Jadi min x min 12x ini adalah penjabaran dari min 13x.
Nah, untuk selanjutnya dari 4 suku tadi kita jadikan 2 kelompok. Yang pertama 3x kuadrat dikurangi x, dan yang kedua 12x dikurangi 4. Kemudian tiap-tiap kelompok kita faktorkan dengan hukum distributif sehingga menjadi x kali 3x min 1 dan 4 kali 3x min 1. Nah, di sini ternyata yang di dalam kurung sudah sama. Nah, kemudian yang di luar kurung kita satukan, yaitu untuk x, untuk yang x di sini, nih, untuk x dan negatif 4 kita satukan, sehingga akan menjadi x min 4. Maka dari itu faktor dari 3x kuadrat min 13x plus 4 adalah x min 4 kali 3x min 1. Bagaimana? Sudah bisa kan? Nah, dari keempat soal yang sudah kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa jika kita mempunyai pemfaktoran tipe ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1, maka kita cari p dan q-nya dulu, di mana nanti p kali q harus sama dengan ac. Di sini P kali Q harus sama dengan AC, tetapi nanti P ditambah Q harus sama dengan B, sehingga dari 3 suku akan menjadi 4 suku seperti ini. Nah, mudah bukan? Semangat ya, matematika bisa!